Kali ini kita akan berbicara tentang apa hubungan penelitian dan Hairbos. Perlu kita ketahui bahwa sejatinya sebuah penelitian, skripsi, tesis ataupun disertasi adalah analogi dari apa yang kita lakukan, yaitu membuat minuman tradisional Hairbos. Perlu kita ketahui, ketika kita memilih satu judul, tentunya seperti halnya kita memilih banyaknya menu minuman yang kita kenal, baik itu minuman buah maupun minuman tradisional, dan kita tinggal memilih kira-kira minuman apa yang akan kita buat, sehingga kita akan membuat satu tema, yang mana tema itu tentunya adalah terfokus kepada apa yang akan kita lakukan dalam sebuah penelitian, dan itu menjadi sebuah judul dalam penelitian. Baru kemudian tentunya kita membuat konsep setelah kita memilih judul. Ketika kita memilih judul, yaitu membuat minuman tradisional Hairbos. Dalam hal ini penelitian juga begitu. Ketika kita memilih satu tema dalam penelitian, kita akan menemukan yaitu satu tema yang akan kita bahas menjadi judul. Dan kemudian ada namanya rumusan masalah, atau sebelumnya ada latar belakang masalah. Intinya latar belakang masalah ini kan kita ingin membuktikan secara ilmiah. Kita ingin membuktikan data-data empirik yang kita dapatkan untuk kita hasilkan. Yang tentunya hasilnya ini adalah penelitian agar mendapatkan hasil yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang pada umumnya. Nah, begitu juga ketika kita membuat minuman Hairbos, minuman tradisional, tentunya kita akan membuat apa sih yang akan kita bedakan dengan minuman yang lainnya, sehingga kita buktikan dalam ini. Kita akan bertanya dalam sebuah rumusan masalah, kira-kira bagaimana cara membuat minuman tradisional yang higienis misalnya, yang baik untuk kesehatan dan sebagainya. Begitu juga dalam sebuah penelitian ada rumusan masalah, ada manfaat penelitian, ada kegunaan penelitian. Begitu juga dalam ketika kita membuat Hairbos, di sana kita akan tahu apa manfaat Hairbos, apa kegunaan Hairbos. Baru kemudian ada yaitu kajian terdahulu. Kajian terdahulu ini kan untuk membuktikan bahwa orang membuat minuman begini, si B membuat minuman begini, si C membuat minuman begini. Nah, kita ingin membuktikan bahwa minuman yang akan kita buat ada ekselensinya, ada perbedaannya. Yang mana yang akan kita buat berbeda dengan minuman yang dibuat oleh orang pada umumnya. Kalau kita akan melaksanakan sebuah penelitian, tentunya kita akan mendapatkan perbedaan yang akan kita lakukan untuk menjadi hal yang beda dari penelitian yang dilakukan oleh orang pada umumnya. Begitu juga selanjutnya ada namanya kerangka teori, di mana kita menentukan teori apa yang kita gunakan. Mungkin 1, 2, 3 minuman tradisional dengan bahan yang sama, dengan teori yang berbeda akan menghasilkan produk yang berbeda. Begitu juga ketika karya ilmiah yang kita lakukan, kita satu kajian tentang pernikahan misalnya, kemudian dengan teori yang berbeda akan menghasilkan yaitu produk atau hasil yang berbeda dalam kesimpulan yang akan kita lakukan. Dan kemudian ada namanya yaitu metode penelitian. Tentunya di sana akan membahas tentang sifat apa penelitian kita, jenis apa penelitian kita, data apa yang kita gunakan, kemudian bagaimana menganalisa. Begitupun dalam membuat minuman tradisional, kita akan menjabarkan hal itu sebagai metode dalam pembahasan dan kajian sebuah karya. Dan selanjutnya juga berkaitan tentang sistematika penulisan dalam karya ilmiah. Begitu juga dalam membuat minuman tradisional, tentunya ada tahapan-tahapan yang kita lalui, dan itu bisa ditulis secara ilmiah, secara nyata dalam bentuk karya tulis atau karya nyata. Itulah konsep dalam sebuah proposal yang akan kita buat, yang kemudian menjadi bab 1 dalam sebuah penelitian. Baru kemudian menginjak pada bab 2 adalah landasan teori. Ketika orang mengkaji tentang pernikahan, maka dia akan membahas dalam landasan teori adalah konsep konstruksi dari sebuah pernikahan yang baik menurut bagaimana definisi pernikahan, bagaimana yaitu dasar atau sumber hukum pernikahan, bagaimana undang-undang pernikahan, dan bagaimana jenis-jenis dan seterusnya yang ada di dalam landasan teori. Itu adalah konsep secara umum. Begitu juga ketika kita membuat minuman tradisional Hairbos misalnya, tentunya kita di dalam bab 2 kita akan membahas
yaitu bagaimana, yaitu konsep membuat minuman tradisional secara umum. Itu namanya landasan teori, konsep, konstruksi. Baru kemudian bab 3 adalah data. Data ini tentunya adalah menampilkan, yaitu data-data yang kita butuhkan sesuai dengan tema. Kalau tema kita tentang pernikahan, misalnya ya data-data berkaitan tentang pernikahan. Kalau kita membuat Herbos, tentunya bahan-bahan yang kita gunakan adalah sesuai dengan tema yang kita butuhkan. Tidak mungkin kemudian kita membutuhkan nasi dalam membuat minuman tradisional, atau kita membutuhkan roti dalam membuat minuman tradisional. Tentunya akan keluar dari data yang kita inginkan. Ketika kita membuat sebuah penelitian dan berbeda dengan data dan tema yang kita tulis, tentunya akan keluar jauh dari penelitian kita. Tentunya data ini harus proporsional, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang kita tulis, yang kita inginkan dalam sebuah karya yang akan kita buat. Lalu kemudian yang bab 4 adalah analisa. Nah, analisa ini tentunya adalah menganalisa dari permasalahan, menganalisa dari rumusan masalah yang kita tanyakan. Jika pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat minuman yang higienis, yang baik, seperti halnya Herbos, maka di dalam analisa juga di sana kita menggunakan yaitu teori yang kita buat, yaitu yang kita tulis dalam bab 1, landasan teori, kerangka teori yang kita sudah canangkan di sana adalah sebagai alat untuk menganalisa. Tentunya teori ini harus sesuai dengan tema yang kita tulis, yang kita butuhkan. Tidak mungkin ketika kita membuat minuman tradisional kemudian membutuhkan cangkul, kita membutuhkan silet, kita membutuhkan misalnya jenis-jenis yang lainnya, linggis misalnya, atau misalnya jenis yang lainnya, alat-alat yang tidak kita perlukan, tentunya tidak bisa kita jadikan sebagai alat untuk menganalisa, alat untuk yaitu memproses, yaitu kebutuhan-kebutuhan bahan-bahan yang sudah kita kumpulkan. Tentunya teori pun harus sesuai dengan tema, harus sesuai dengan kebutuhan yang kita gunakan. Tentunya seperti pisau misalnya, atau alat-alat yang lain yang memang cukup dan bisa digunakan untuk menganalisa. Baru kesimpulan adalah menjawab rumusan masalah ketika pertanyaannya, misalnya bagaimana cara membuat minuman yang higienis, minuman tradisional yang higienis, maka kita analisa dalam bab 4, baru kemudian kita jawab. Beginilah caranya. Dan di situ tentunya kita harus menunjukkan apa ekselensi, apa perbedaan antara yang kita buat dengan karya yang telah dibuat oleh orang lain. Begitulah Herbos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.